Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Jika dia tidak dapat membuat keputusan yang jelas tanpa perlu sinyal dari Long Hao Shen, Chai'er bisa dikatakan telah menyia-nyiakan tahun pelatihan bersama Seng Yue. Sabit Dewa Kematian muncul tiba-tiba, membiarkan Sir akhirnya merasakan ancaman mematikan yang benar-benar langsung. Dengan raungan kewalahan, dia menggunakan tangannya untuk menahan serangan Sabit. Sir saat ini seperti Andromalius di masa lalu. Setelah kehilangan sebagian besar kekuatannya, dia tidak mampu menahan banyak hal dalam menghadapi 7 seni kematian. Tetap saja, dia berada dalam kondisi yang sedikit lebih baik daripada Andromalius, dan tidak langsung terbunuh oleh serangan Chai'er. Namun meski begitu, lengannya terpotong dan mengeluarkan aliran darah hitam yang tak terhentikan. Sir mengeluarkan teriakan panik, dan otot serta saluran seluruh tubuhnya meledak tiba-tiba. Darah hitam kehijauan mengalir keluar dari mulutnya, ditembak di depan Chai'er. Sementara itu, tubuhnya membengkak dengan cepat. Akhirnya didorong ke tindakan putus asa, dia terpaksa menggunakan teknik Great Demonic Collapse. Tapi tanpa bertahan lebih dari 1 detik, teriakannya tiba-tiba berakhir. Tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara, dan ledakan mengerikan terjadi. Sir berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar ke segala arah, tanpa satu pun anggota tubuh utuh yang tersisa. Mengetahui sepenuhnya tentang teknik membagi Dewa Iblis, memungkinkan dia untuk memisahkan dari tubuh yang sebenarnya. Bagaimana mungkin Long Hao Shen hanya menyiapkan mengutuk pedang bergulir melawan dia? Di antara rahasia terakhir yang berkaitan dengan mengutuk pedang bergulir, ada pukulan pamungkas terakhir. Teknik yang kuat ini bukan hanya tentang pelepasan kekuatan. Terlepas dari apakah musuh terbunuh melalui akumulasi kekuatan yang tak henti-hentinya, apa yang bisa dilakukan dengan akumulasi semacam itu? Ini bukan hanya kekuatan Long Hao Shen sendiri, jadi jika mengutuk pedang bergulir dihentikan, bukankah itu hanya akan membuang-buang kekuatan ini? Oleh karena itu melalui pemahamannya yang tak henti-hentinya terhadap mengutuk pedang bergulir dan mendapatkan pengalaman terhadap niat pedang, dia akhirnya menguraikan serangan terakhir untuk mengutuk pedang bergulir. Setelah menyerang musuh melalui serangkaian rotasi cepat, seluruh kekuatan dan energi spiritual Long Hao Shen dituangkan ke dalam 2 pedang. Masih ingat tentang serangan silang terakhir yang dia lepaskan dalam pertempurannya melawan Long Tianying? Ambil kekuatannya dan tambahkan kekuatan dari 2 pedang suci. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Long Tianying, yang energi spiritual internalnya melebihi 200.000, tidak punya pilihan selain mengerahkan tahta surgawi untuk melawannya. Sekarang Sir Yang, dalam keadaan terluka parah, menjadi korban pertama untuk produk yang telah selesai ini. Lampu hijau dan merah bercampur di langit, mengeluarkan cahaya aneh. Beberapa cahaya bintang biru menembus mereka, bercampur dengan warna hitam pekat. Cahaya hanya melintas sebentar, tapi niat pedangnya yang tersublimasi bertabrakan dengan seluruh kekuatannya pada tubuh Sir. Ksatria Goblin langsung hancur berkeping-keping, dan mahkota Dewa Iblis hitam kehijauan terbang keluar, mencoba melarikan diri ke arah pilar Dewa Iblisnya. Sosok Long Hao Shen melintas dan menghalangi jalannya. Seolah menjadi hidup, potret di dadanya membuka mulutnya lebar-lebar, menelan mahkota itu dengan paksa. Sekali lagi, Hao Yue memakan mahkota itu seolah-olah itu adalah barang murahan. Chai'er dan Long Hao Shen mendarat pada saat yang sama, kemudian Hao Shen melambaikan tangannya ke mantan, yang tiba di sisinya dengan flip sayapnya. Dalam kilatan cahaya terang, mereka berdua benar-benar menghilang, dan penghalang emas yang menyelimuti area itu berangsur-angsur meredup, menghilang. Itu harus dilakukan untuk Long Hao Shen untuk membawa Chai'er pergi. Kematian Ksatria Goblin berarti hilangnya kecemerlangan secara instan dari pilar Dewa Iblisnya. Bahkan jika 6 Dewa Iblis besar lainnya bodoh, mereka masih bisa mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi. Bagaimana mungkin mereka mempertimbangkan untuk terus mengejar pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin? Berubah menjadi 6 garis cahaya, mereka terbang, langsung menuju medan perang di mana Long Hao Shen dan Sir saling berhadapan. Sayangnya, pada saat mereka tiba, Long Hao Shen dan Chai'er tidak bisa ditemukan. Sir tetap ada, tetapi hanya dalam bentuk pecahan yang disebar ke tanah, tanpa cara untuk memberitahu mereka apa yang sebenarnya telah terjadi.
Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik dari kuil assassin sebagian besar sudah kembali ke Exorcist Mountain Pass. Pengejaran para dewa iblis terbukti membuahkan hasil, setidaknya telah merenggut nyawa 5 pembunuh pahlawan. Untungnya, pelarian mereka cepat, dan 9 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 berhasil kembali. Di bawah kepemimpinan Zheng Yue, mereka bergandengan tangan untuk menghentikan pengejaran para dewa iblis, nyaris menghindari kerusakan yang lebih mengerikan. Setelah digerebek sedemikian rupa, para dewa iblis marah, dan hampir semua menggunakan Demon Godification. Dewa iblis dari langkah ke-9 di negara bagian ini sangat berbeda dari yang ada di langkah ke-8. Awak Zheng Yue harus melakukan upaya terbaik untuk mencapai hasil ini, setidaknya memberi yang lain kesempatan untuk melarikan diri. Jika pertempuran terus berlanjut, kuil assassin pasti akan mengalami lebih banyak kerusakan. Tetapi pada saat yang genting, cahaya yang keluar dari pilar dewa iblis ksatria goblin telah padam. Kematian dewa iblis adalah peristiwa besar bagi semua dewa iblis. 6 dewa iblis yang mengejar segera kembali dengan sangat waspada, dan tidak bisa menahan kelompok Zheng Yue di sana. Proses pertempuran Long Hao Shen dan Sir sangat kompleks, tetapi dalam praktiknya, seluruh pertempuran hanya berlangsung selama beberapa menit. Demi mempercepat pertempuran, Long Hao Shen telah mengungkapkan semua keunggulannya seperti itu. Dan untuk alasan yang sama, dia memilih Sir, yang terlemah di antara mereka, sebagai lawannya, dan melakukan serangkaian rencana untuk melampaui kekuatan musuh. Koordinasi sempurna dengan Chaier, mereka akhirnya berhasil membunuh musuh. Bantuan yang dimiliki Exorcist Mountain Pass kepadanya menjadi sangat besar. Sejak kedatangan Long Hao Shen, sisi celah gunung telah menyingkirkan 2 di antara 8 dewa iblis yang berlawanan. Dan, tak satu pun dari mahkota dewa iblis mereka berhasil lolos. Di sisi iblis, kerusakannya benar-benar sangat berat. Dalam seberkas cahaya, Long Hao Shen dan Chaier muncul di dalam menara keabadian. Ini adalah tempat yang tidak diragukan lagi aman. Dan tepat setelah mereka berdua muncul, Hao Yue memisahkan diri dari tubuh Long Hao Shen, mengangkat kelima kepalanya untuk menunjukkan ekspresi bersemangat. Meskipun Long Hao Shen dan Hao Yue sudah lama tidak bertemu, selama ini hubungan mereka tidak pernah terputus. Tepat setelah keluar dari meditasi mendalam, hal pertama yang Long Hao Shen lakukan adalah menghubungi Hao Yue. Tapi Hao Yue tampaknya telah mengasingkan diri dalam pelatihan. Peningkatan kultivasi Hao Shen juga menjadi dorongan besar bagi Hao Yue. Tubuh Hao Yue menjadi jauh lebih tebal, dan sisiknya mengeluarkan cahaya keemasan ungu. Meskipun tidak bisa dianggap sangat mencolok, itu masih merupakan perubahan kualitatif yang hebat dibandingkan sebelumnya. Tepat setelah keluar dari tubuh Long Hao Shen, 5 kepala besar segera berkumpul di depannya, dengan lembut membelai dia dari segala arah. Kasih sayang ini sangat mirip dengan hubungan antara seorang ayah dan putranya. Long Hao Shen dengan lembut membelai setiap kepala besar Hao Yue. Tapi 2 tangan sepertinya tidak cukup, jadi dia harus memeluknya secara bergantian. Setelah lebih dari setahun berpisah, hatinya menjadi penuh kerinduan. Tanduk api kecil, terang, hijau, biru dan ungu menjadi mencolok. Yang paling indah adalah tanduk kupu-kupu Little Blue. Mata yang terakhir memancarkan perasaan lembut dan hangat, seperti wanita pemalu yang dibesarkan dengan baik. Saat Chaier berdiri di samping, menyaksikan tampilan kasih sayang Long Hao Shen dan Hao Yue, niat membunuh di matanya karena kematian di masa kecil berangsur-angsur menghilang. Sampai sekarang, kejadian sebelumnya masih terasa tidak nyata di matanya. Serangan fatal dari Blazing Lion Demon God Alocer, bagaimanapun, dilakukan oleh Zheng Yue, pembangkit tenaga listrik yang berpengalaman dari langkah ke-9, dan terlebih lagi kepala kuil assassin, yang kekuatannya tidak diragukan lagi. Dan lebih jauh lagi, karena aspek tak terduga dari benda itu serta umpan yang sempurna, Alocer bahkan tidak punya waktu untuk memamerkan bakatnya sebelum kematiannya. Tapi situasi ksatria goblin tidak sama. Long Hao Shen membawanya langsung dalam pertempuran dan mengalahkannya. Chaier yakin bahwa bahkan jika dia tidak berpartisipasi, musuh tidak akan lolos dari nasib ini. Dari keadaan akhir tubuh Sir saja, orang bisa melihat betapa hebatnya serangan terakhir Long Hao Shen.
dan ketangguhan tubuh Dewa Iblis setinggi energi spiritualnya. Di samping kelembutan tampilan Chair untuk Long Hao Shen, muncul beberapa kekaguman yang tulus. Selama 1,5 tahun ini, dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, dan berlatih sangat keras sepanjang waktu, menginvestasikan dirinya sebanyak yang dia bisa. Namun meski begitu, dia menyadari bahwa kesenjangan antara Hao Shen dan dia tidak menyempit, tetapi malah menjadi jauh lebih besar. Pada kenyataannya, Long Hao Shen harus menaruh banyak pemikiran tentang bagaimana menampilkan yang terbaik dari kemampuannya tanpa menggunakan keturunan dewa. Ini mengandalkan penggunaan perpaduannya dengan Hao Yue sebagai pengganti keturunan dewa, sambil memegang dua pedang suci dengan kekuatan penuh mereka. Selama ini, itu telah dipelihara dengan bahan meteor yang jatuh melalui upaya besar Yating, tapi itu akhirnya berakhir, menghasilkan peningkatan kualitas yang nyata. Itu turun sejauh bahkan dalam keadaan optimal itu, Long Hao Shen mengalami kesulitan dalam mengeksploitasi kekuatan penuh mereka. Setelah semuanya dilakukan, Long Hao Shen telah mengumpulkan dari pembantaian terus-menerus hari ini hampir 1 juta poin kontribusi. Sama seperti itu, dia membawa Chair keluar dari sana dan kembali. Untuk mengatakan apa-apa tentang Chair, bahkan Long Hao Shen sendiri merasa bahwa tampilan kekuasaan seperti itu terasa hampir tidak nyata. Rasanya seolah-olah musuh telah menjadi jauh lebih lemah. Tapi nyatanya, karena hasil 1,5 tahun terakhir ini dia mencapai semua itu. Jika orang lain selain dia yang mencoba menjalani meditasi mendalam selama 1,5 tahun, orang itu pasti akan menjadi gila. Keadaan meditasi mendalam bahkan melebihi apa yang dialami Chair di tahun dia mengasimilasi belati samsara. Pada saat itu, Chair setidaknya memiliki kemampuan untuk membentuk pikiran, tetapi pemikiran Long Hao Shen perlu dibatasi untuk menghasilkan keadaan mistis itu. Dari sudut pandang lain, sebagai Sion of Light, dewa pilihan, akan lebih tidak wajar jika Long Hao Shen tidak membuat kemajuan kualitatif seperti itu setelah menjalani 1,5 tahun kultivasi. Tentu saja, dia masih hanya mampu menghadapi Dewa Iblis berperingkat lebih rendah untuk saat ini. Jangan lupa bahwa dia baru berusia 20 tahun. Setelah Hao Yue dan Long Hao Shen tenang, sebuah pikiran disebarkan oleh mantan kepikiran Long Hao Shen. Hao Shen menggelengkan kepalanya, ini tidak akan berhasil. Waktunya belum tiba, risiko mengekspos diri kita terlalu besar. Dan selain itu, para dewa iblis lainnya masih berjaga-jaga, jadi kita tidak bisa begitu terburu-buru. Jangan khawatir, akan ada waktu untuk menunjukkan kemampuan hebatmu. Hao Yue menyarankan agar dia memilih pilar dewa iblis. Sekarang, 2 dari 8 yang terletak di luar Exorcist Mountain Pass telah kehilangan pemiliknya, menjadikan ini kesempatan terbaik untuk menghancurkan mereka. Tetapi bahkan tanpa saran ini, Long Hao Shen tidak memiliki ide seperti itu. Hanya ada 72 dewa iblis, di antaranya dewa setan ular telah dimusnahkan. Orang bisa mengatakan bahwa setiap dewa iblis yang dihentikan akan mengguncang bagian dari fondasi iblis. Tapi Long Hao Shen masih tidak kehilangan alasannya. Memikirkan pemandangan mengerikan dari keadaan Exorcist Mountain Pass ketika dia pertama kali datang, dia tidak berani bertindak gegabah. Jika tidak, ini hanya akan memberitahu Kaisar Dewa Iblis tentang penampilannya dan Hao Yue di sini, yang mengakibatkan invasi skala besar. Bagaimana pihak pembunuh bisa melawan Kaisar Dewa Iblis? Pada saat itu, seluruh kota Exorcist berada dalam risiko kehancuran, dan sebagai akibatnya kuil assassin mungkin akan dimusnahkan. Meskipun dia tidak tahu mengapa 3 pembangkit tenaga iblis terbesar masih belum muncul, ini setidaknya membuat aliansi kuil mampu menanggung situasi untuk saat ini. Mungkin Kaisar Dewa Iblis takut akan hasil dari kehancuran bersama. Untuk alasan ini, meskipun telah membunuh 2 Dewa Iblis, pilar mereka tidak dapat ditargetkan dengan gegabah. Long Hao Shen pasti tidak bisa membiarkan statusnya bocor. Sambil tersenyum, dia berkata kepada Chair, kita harus kembali secepat mungkin setelah kita memulihkan energi spiritual kita, atau kakek buyut akan khawatir. Hao Yue tidak tinggal di sini dan memindahkan dirinya ke dunia asalnya. Kemampuannya tampaknya telah sangat menguat, dan Long Hao Shen samar-samar bisa merasakan bahwa Hao Yue telah mencapai kemacetan lain, yang bisa ditembus kapan saja. Tubuhnya yang besar terlihat bengkak di beberapa tempat.
Jika dia berevolusi sekali lagi, kemampuan seperti apa yang akan dihasilkannya? Berpikir tentang hal ini, Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa harapan. Dengan kemampuan Hao Yue untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis, pertumbuhan kekuatannya membuat prospek masa depan mereka semakin besar. Bagi pihak iblis, kematian Goblin Knight Seer adalah pukulan besar. Di tenda iblis utama, 6 individu memiliki penampilan yang berbeda, tetapi mereka semua memiliki ekspresi muram dengan tata krama Dewa Iblis yang mengesankan, dan seluruh tenda mengeluarkan atmosfer tekanan yang tak tertandingi. Kami benar-benar tidak bisa membiarkannya berlalu. Sebuah teriakan marah memecah kesunyian di tenda. Orang yang berbicara adalah individu yang tinggi, bersayap, bertanduk sapi dengan tubuh yang sangat kuat. Itu adalah Sagan Setan Sapi Bersayap. Dan kemarahannya sudah bisa diduga. Selama beberapa tahun terakhir, Alocer, Seer dan dia berjaga-jaga di Exorcist Mountain Pass bersama-sama, tetapi sekarang Alocer dan Seer sudah mati, bagaimana mungkin dia tidak memiliki perasaan simpati kepada mereka? Mendengarnya, para dewa iblis lainnya menunjukkan reaksi yang berbeda. Di antara 6 dewa iblis, yang duduk di kepala kelompok memiliki penampilan seorang gadis manusia yang sangat cantik. Dia mengenakan rok panjang berwarna merah muda, memiliki rambut berwarna merah muda serta sepasang mata merah muda yang membingungkan. Kulitnya putih bersih, dan kecantikannya mencapai tingkat yang ekstrim. Sebaliknya, emosinya terlihat sangat berapi-api, mencapai ukuran di atas 1,8 meter. Jika ditempatkan di antara gadis-gadis manusia, dia pasti akan menonjol. Dan menyembunyikan dadanya adalah kain yang sangat kecil, memperlihatkan jurang yang dalam di antaranya. Pasangan yang menjulang tinggi itu sepertinya bisa merusak pakaiannya kapan saja. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, dia akan melihat bahwa dewa iblis lainnya tidak berani menatap matanya, dan bahkan tidak berani menatapnya lama. Itu adalah dewa iblis peringkat 12 Sitri. Peringkat para dewa iblis sangat penting, dan sebagai peringkat ke-12, kekuatannya terlihat jelas. Dia juga berdiri sebagai komandan pasukan iblis yang berdiri di luar jalur Exorcist Mountain, dan setiap dewa iblis yang hadir di sini mendengarkan pengaturannya. Meskipun memiliki penampilan luar seorang gadis belaka, tidak ada dewa iblis yang meragukan kemampuannya. Sitri memiliki ekspresi yang sangat serius dan tegas, memberikan keanggunan yang keren. Pandangannya menyapu ke Sagan Setan Sapi Bersayap. Pada penampilannya, kemarahannya yang sebelumnya ekstrim segera berhenti. Dengan acuh tak acuh berbicara, katakan sesuatu, kalian semua. Apa pandangan Anda? Saya setuju dengan Sagan. Kita tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja. Manusia berani menyerang kita, jika kita tidak memberi mereka pelajaran yang menyeluruh. Bukankah mereka akan semakin merajalela? Setelah Alocer dan Seer meninggal, jika kita tidak dapat memberikan kontribusi untuk menebusnya, kesalahan yang mulia bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh salah satu dari kita. Yang berbicara adalah dewa iblis berbentuk manusia yang dikelilingi oleh bayangan hitam. Long Hao Shen dan Chair harus mengenalinya, karena dia telah muncul bersama Alocer di sekitar tembok kota untuk menyerang Chair secara mengejutkan. Namun, hasil akhir dari ini adalah kemungkinan terburuk. Itu hanya mengakibatkan kematian Blazing Lion Demon God di luar Exorcist Mountain Pass. Itu adalah dewa iblis peringkat ke-45, memimpin iblis tak terlihat dari klan Daik, anggur dewa iblis tak terlihat. Sitri menyipitkan matanya dan bertanya, apakah jumlah orang yang meninggal sudah keluar? Mereka punya. Sagan segera melanjutkan, korbannya banyak. 1.400 individu pada langkah ke-6 atau lebih meninggal. Dan di bawah itu, korbannya juga di atas 3.000. Bahkan untuk iblis yang memiliki banyak pembangkit tenaga, korban ini sangat besar, terutama karena yang bersangkutan adalah iblis dari langkah ke-6 ke atas, yang tidak dapat dikultivasikan dengan membalik tangan. Mendengar ini, mata Sitri langsung berkilat tajam. Saat dia perlahan bangkit, dadanya yang besar bergoyang. Besok, luncurkan serangan kuat saat fajar. Kali ini, kita tidak akan berhenti sampai kita menembus Exorcist Mountain Pass. Dia juga sangat marah. Meskipun dia tidak mau mengakuinya,
Fin Dewa Iblis tak terlihat benar. Mereka hampir tidak bisa menjelaskan kematian dua Dewa Iblis. Sejak dimulainya Perang Suci, ini adalah pertama kalinya para Dewa Iblis menjadi korban. Bukankah sebaiknya kita membahasnya lebih lama lagi, Sitri? Setan tinggi yang duduk di satu sisi membuat ulang, Yang Mulia ingin kita menguras tenaga manusia melalui pertempuran terus-menerus, dan menahan diri untuk tidak menerobos celah gunung. Sitri menyapu tatapan dingin, apa? Apakah Anda memiliki keberatan? Dewa Iblis itu segera menggigil, lalu menundukkan kepalanya dan terdiam. Baginya untuk menjadi komandan seluruh pasukan iblis yang mengancam jalur Exorcist Mountain, tidak mungkin bagi Sitri untuk tidak memiliki cara untuk menekan Dewa Iblis lainnya. Bertindak sesuai dengan rencanaku. Ya, Dewa Iblis lainnya berdiri satu demi satu, sebelum berbalik untuk meninggalkan tenda. Pas gunung pengusir setan. Kecemasan Seng Yue akhirnya mereda, karena Long Hao Shen dan Chai'er akhirnya kembali. Operasi ini hanya bisa dikatakan sukses untuk Exorcist Mountain Pass. Meskipun beberapa pembunuh tingkat heroik mati, kerusakan yang mereka berikan pada musuh bahkan lebih parah. Setidaknya 1/5 dari pembangkit tenaga mereka dari langkah ke-6 atau lebih telah mati dalam serangan ini. Selanjutnya, meskipun dia tidak melihat apa yang terjadi di sisi Long Hao Shen dan Chai'er, hilangnya cahaya dari pilar Dewa Iblis Sir adalah sesuatu yang telah diperhatikan oleh pihak mereka. Bisakah Long Hao Shen benar-benar membunuh Dewa Iblis? Seng Yue tidak berani percaya itu. Terlepas dari sisanya, Long Hao Shen hanya seorang kultivator pada langkah ke-8. Tapi itu juga tidak mustahil, dia secara pribadi melihat kekuatan besar yang dimiliki mantra terlarang Long Hao Shen. Jelas, dia tidak dapat diukur dengan standar pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-8. Segera setelah memulihkan beberapa energi spiritual di Tower of Eternity, mereka berdua kembali ke Exorcist Mountain Pass. Setelah muncul entah dari mana, mereka segera menyembunyikan kehadiran mereka. Chai'er secara alami tidak terlihat, dan Long Hao Shen mengenakan jubah yang telah dia persiapkan sejak lama. Kekuatan mentalnya mengelilingi tubuhnya, menutupi kehadirannya. Kemudian Chai'er hanya meraih tangannya untuk terbang bersama, manfaat besar memiliki rekan bersama. Jika tidak, Long Hao Shen harus memikirkan cara untuk kembali dari permukaan, demi menyembunyikan identitasnya. Apakah kamu benar-benar membunuh Sir? Seng Yue membuka matanya lebar-lebar saat dia bertanya pada Long Hao Shen dan Chai'er. Chai'er menjulurkan lidahnya, lalu melangkah mundur dan menunjuk Long Hao Shen tanpa persahabatan sedikit pun, dialah yang merencanakan segalanya, dan juga penghasut utama. Aku hanya menyerang sekali. Seng Yue segera meliriknya. Dan ini tidak hanya terjadi padanya, tetapi juga pembangkit tenaga listrik lainnya dari langkah ke-9 dan pembunuh pahlawan masih berada di sampingnya. Setelah mereka kembali, mereka segera berkumpul, dan karena Long Hao Shen dan Chai'er belum kembali, Seng Yue tidak membiarkan mereka bubar begitu cepat. Dia ingin menunggu berita Long Hao Shen dan Chai'er, dan jika terlalu lama, mungkin mereka akan kembali ke kamp iblis untuk mencari mereka berdua. Long Hao Shen mengangguk, kami cukup beruntung. Sir adalah Dewa Iblis peringkat ke-70, yang agak lemah, selain telah jatuh karena penyergapan kita. Kami berhasil membunuhnya, dan mahkota Dewa Iblisnya ditelan oleh teman binatang ajaibku. Pendamping binatang ajaib yang dia bicarakan adalah Hao Yue, tapi tentu saja, para pembunuh bayaran yang hadir mengira ini tentang Star King. Mendengar penjelasannya yang tidak dapat dirumuskan lebih sederhana dari itu, para petinggi kuil asasin saling memandang dengan cemas, sama sekali tanpa kata-kata. Dewa Iblis Ksatria Goblin mudah ditangani hanya karena peringkatnya rendah. Bukan hanya 1 atau 2 hari mereka berurusan dengan Dewa-Dewa Iblis ini. Mengandalkan dorongan dari pilar Dewa Iblisnya, kekuatan bertarung Sir mencapai langkah ke-9, dan dia memiliki beberapa kemampuan khusus yang berfungsi sebagai sarana untuk bertahan hidup. Bahkan pembunuh ini dengan kekuatan ledakan yang ekstrim tidak berhasil membunuhnya bahkan setelah bertahun-tahun, namun Long Hao Shen membuatnya terdengar begitu sederhana. Pertanyaannya adalah, bagaimana dia berhasil?